Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah benteng terakhir yang takkan pernah runtuh, tempat di mana cinta tak bersyarat mengalir seperti sungai abadi. Tapi hari itu, ketika rahasia yang saya simpan bertahun-tahun akhirnya terucap, segalanya berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah saya bayangkan. Aku gay, Bu Pak. Aku mencintai laki-laki, kata saya dengan suara gemetar, air mata sudah menggenang di pelupuk mata. Ruang tamu rumah kami di pinggiran Jakarta terasa begitu sempit saat itu. Ibu menatap saya lama, matanya berkaca-kaca, lalu tiba-tiba memeluk saya erat. Anakku berani sekali, bisiknya, suaranya penuh kebanggaan yang membuat hati saya meleleh. Ayah, yang biasanya pendiam, mengangguk pelan dan menepuk pundak saya. Kami bangga padamu, Nak. Kamu sudah dewasa, sudah berani jujur. Kakak perempuan saya, Rina, tersenyum lebar sambil mengusap air matanya. Akhirnya kamu bilang juga. Kami sudah curiga lama, tapi kami tunggu kamu siap. Malam itu, kami makan malam bersama seperti biasa, tapi ada kehangatan baru yang menyelimuti. Mereka memuji keberanian saya berulang kali, seolah saya baru saja memenangkan pertarungan besar. Saya merasa beban yang selama ini menindih dada akhirnya terangkat. Untuk pertama kalinya, saya bisa bernapas lega. Saya cerita tentang Ardi, pria yang saya cintai diam-diam selama 2 tahun. Kami bertemu di kai kecil di Kemang saat saya masih kuliah arsitektur. Ardi, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang selalu penuh pengertian, membuat saya jatuh cinta sedalam-dalamnya. Tapi di balik kelegaan itu ada bisikan kecil di hati saya, apakah ini terlalu sempurna? Di Indonesia ini, di mana masyarakat masih memandang sebelah mata orang seperti saya, keluarga saya menerima begitu saja. Saya mengusir pikiran itu, meyakinkan diri bahwa cinta mereka tulus. Beberapa hari kemudian, saya membawa Ardi ke rumah. Dia gugup, tangannya dingin saat saya genggam. Tapi keluarga saya menyambutnya dengan ramah. Ibu memasak rendang kesukaan saya, ayah ngobrol tentang sepak bola, Rina bahkan bercanda dengan Ardi seolah dia sudah bagian dari keluarga. Ardi dan saya mulai hidup lebih terbuka. Kami jalan-jalan di Ancol, nonton bioskop di Senayan, bahkan liburan singkat ke Bali. Di sana, di pantai Kuta yang ramai, kami berani bergandengan tangan. Rasa bahagia itu begitu nyata, begitu membara. Saya sering bertanya dalam hati, mengapa saya takut selama ini? Keluarga saya mendukung, Ardi mencintai saya apa adanya. Hidup terasa seperti dongeng yang indah. Tapi dongeng itu mulai retak ketika saya mendengar bisik-bisik dari tetangga. Katanya anaknya Pak Hadi itu. Ya ampun, kasihan keluarganya. Saya abaikan, tapi hati saya mulai gelisah. Suatu malam, saat saya pulang larut dari kantor, saya melihat ibu menelepon seseorang dengan suara pelan. Sudah, jangan bilang siapa-siapa dulu. Ini rahasia kita. Hati saya berdegup kencang. Rahasia apa? Keesokan harinya, saya bertemu Ardi di kai biasa kami. Dia terlihat cemas. Ri, ada yang aneh. Mantan pacarmu, Lisa, tiba-tiba hubungi aku. Dia bilang tahu segalanya tentang kita, dan dia marah sekali. Lisa, mantan istri saya yang kami cerai 2 tahun lalu karena saya tak bisa berbohong lagi pada diri sendiri. Saya menikahinya dulu karena tekanan keluarga, karena ingin normal. Tapi pernikahan itu penuh dusta, dan akhirnya kami pisah baik-baik. Atau begitulah yang saya kira. Saya pulang dengan hati berat. Di rumah, ayah dan ibu sedang duduk di teras. Nak, duduk sini, kata ayah. Suaranya datar, tapi mata ibu menghindar. Mereka mulai bicara tentang kehormatan keluarga, tentang apa kata orang. Saya merasa dunia berputar. Kalian bilang bangga sama aku, kata saya, suara saya pecah. Ibu menangis. Kami bangga, Nak. Tapi ini berat. Lisa datang kemarin, dia marah besar.
Dia bilang kalau rahasiamu bocor, dia akan ceritakan ke semua orang. Saya terdiam. Lisa tahu dari mana? Kemudian ayah menghela napas panjang. Kami yang cerita ke dia. Dunia saya runtuh saat itu. Kenapa, Pak? Tanya saya, air mata mengalir. Kami takut, Nak. Takut kalau dia cerita sendiri lebih buruk. Kami minta dia diam dan dia minta uang. $7.000, katanya cukup untuk tutup mulutnya selamanya. $7.000. Uang yang kami kumpulkan dari tabungan keluarga, dari warisan nenek. Mereka jual rahasia saya demi melindungi di keluarga. Saya bangkit, tubuh saya gemetar. Kalian puji keberanianku, tapi kalian sendiri takut. Mereka diam, hanya tangis ibu yang terdengar. Malam itu, saya keluar rumah, hati hancur berkeping-keping. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, seolah langit ikut menangisi luka yang menganga di dada saya. Saya mengemudi tanpa tujuan, air mata bercampur air hujan yang menetes di kaca mobil. Ardi menelepon berkali-kali, tapi saya tak sanggup angkat. Bagaimana saya ceritakan bahwa keluarga yang saya percaya sepenuh hati telah mengkhianati saya demi uang? Akhirnya, saya berhenti di rumah Ardi di Tebet. Dia membuka pintu, wajahnya penuh khawatir. Begitu saya masuk, saya ambruk di pelukannya. Mereka jual rahasiaku, diisak saya. Ardi memeluk saya erat, tak bertanya apa-apa dulu, hanya membiarkan saya menangis hingga lelah. Baru kemudian saya ceritakan semuanya, pujian palsu keluarga, kunjungan Lisa, dan uang $7.000 yang menjadi harga pengkhianatan. Ardi mendengar dengan sabar, matanya semakin gelap. Mereka takut kehilangan muka di masyarakat, Ri. Di Indonesia ini, malu lebih berat dari apapun. Tapi kata-katanya tak menghibur. Malah membuat hati saya semakin perih. Saya yang berani coming out, tapi mereka yang memuji itu ternyata pengecut. Kami tidur malam itu dalam pelukan, tapi mimpi buruk terus menghantui, wajah ibu yang menangis, ayah yang diam, dan Lisa yang tertawa sinis. Keesokan paginya, Lisa menelepon saya. Ricky, kita perlu bicara. Suaranya dingin, penuh dendam. Kami bertemu di kai yang sama tempat saya dulu bertemu Ardi pertama kali. Lisa duduk di depan saya, matanya merah. Keluargamu datang ke aku, bilang kamu gay, minta aku diam supaya tak bocor ke publik. Mereka tawarkan uang, aku terima karena aku butuh. Perceraian kita dulu buat aku hancur, Ri. Saya menatapnya, hati campur aduk. Kenapa kau terima uang itu, Lis? Kau bisa tolak. Dia tertawa pahit. Tolak. Keluargamu bilang kalau aku diam, kehormatan mereka selamat. Aku marah karena kau bohongi aku dulu. Tapi sekarang, aku diam, uang itu sudah aku pakai bayar utang. Saya pulang dengan pikiran kacau. Apakah ini akhir? Keluarga saya membayar untuk diamnya Lisa, tapi rahasia tetap rahasia yang rapuh. Saya hubungi ibu. Bu, aku mau ketemu. Kami bertemu di rumah. Ibu tampak kurus, matanya sembab. Makan ibu, nak, katanya begitu saya masuk. Ayah duduk di sudut, diam. Rina juga ada, wajahnya penuh penyesalan. Kami salah, lanjut ibu. Kami pikir dengan bayar Lisa, semuanya selesai. Kami takut tetangga tahu, takut kamu dicemooh. Di kampung kita orang seperti kamu. Sulit. Saya menggeleng. Tapi kalian bilang bangga. Itu bohong. Ayah akhirnya bicara. Kami bangga kamu berani, tapi kami tak siap hadapi dunia luar. Kami egois, nak. Percakapan itu berlangsung berjam-jam. Saya ceritakan betapa sakitnya pengkhianatan itu. Ardi datang kemudian mendukung saya. Keluarga melihatnya dengan mata baru, seolah baru sadar bahwa cinta kami nyata. Malam itu kami makan bersama lagi, tapi suasana tegang.
Saya merasa ada retakan yang dalam, tapi juga harapan kecil bahwa mereka bisa berubah. Beberapa minggu kemudian, rumor mulai beredar di kompleks. Tetangga bisik-bisik, anak kecil menunjuk-nunjuk. Ternyata Lisa, meski sudah dibayar, cerita ke temannya. Uang $7.000 itu sia-sia. Keluarga saya panik. Ayah marah besar ke Lisa, tapi apa gunanya? Saya dan Ardi semakin dekat, saling menguatkan. Kami pindah ke apartemen kecil di Jakarta Selatan, mencoba bangun hidup baru. Tapi hati saya masih terbelah. Saya rindu ibu yang dulu memeluk saya erat, rindu ayah yang nepuk pundak. Apakah pengampunan mungkin? Atau pengkhianatan ini akan selamanya menjadi jurang? Hari-hari setelah rumor menyebar terasa seperti neraka kecil. Telepon keluarga tak henti berdering, saudara jauh menelepon marah, tetangga menghindar. Ayah jatuh sakit, tekanan darah naik. Ibu menangis setiap malam. Saya datang menjenguk, tapi suasana dingin. Ini gara-gara kamu, kata paman suatu hari, suaranya keras. Saya diam saja, hati perih. Ardi selalu di sisi saya. Kita kuat bersama, Ri, bisiknya setiap malam. Cinta kami semakin dalam di tengah badai. Kami habiskan waktu berdua, jalan di Taman Suropati saat sepi, bicara tentang mimpi, mungkin pindah ke Bali, buka usaha kecil, hidup tenang jauh dari hiruk-pikuk. Tapi dalam hati, saya tahu lari bukan jawaban. Suatu sore, Rina datang ke apartemen kami. Wajahnya pucat. Adik, makan kami. Kami salah besar. Uang itu. Kami kembalikan ke tabungan, tapi Lisa sudah pakai. Dia menangis. Ibu sakit hati sekali. Dia bilang setiap hari, anakku berani, tapi aku pengecut. Saya peluk kakak saya, air mata kami bercampur. Malam itu, saya pulang ke rumah orang tua. Ibu langsung peluk saya erat, tak bicara apa-apa. Ayah duduk di kursi roda sementara, lemah. Nak, kami belajar dari kesalahan ini, katanya pelan. Kami jual rahasiamu karena takut, tapi sekarang kami sadar, yang penting kamu bahagia. Kami bicara panjang, mengurai benang kusut. Mereka cerita betapa beratnya tekanan masyarakat, tapi juga betapa mereka mencintai saya. Ardi ikut datang keesokan harinya. Keluarga menyambutnya lebih hangat. Ibu masak opor ayam, ayah cerita masa kecil saya. Ada tawa kecil di antara air mata. Tapi luka pengkhianatan masih ada, seperti bekas luka yang tak hilang sepenuhnya. Rumor di kampung semakin kencang. Beberapa tetangga demonstrasi kecil di depan rumah, bawa spanduk dilindungi keluarga dari penyimpangan. Polisi datang, tapi tak ada yang salah secara hukum. Saya dan Ardi semakin sering bersama, saling jadi penopang. Cinta kami tumbuh lebih kuat, lebih dalam, di tengah cobaan. Saya mulai berpikir tentang apakah saya bisa memakan sepenuhnya? Hati saya bilang ya, tapi pikiran masih ragu. Pengkhianatan demi $7.000 itu seperti duri yang tertancap dalam. Waktu berlalu, tapi luka tak mudah sembuh. Ayah semakin lemah, dokter bilang stres berat. Ibu tak henti menyalahkan diri sendiri. Kalau saja kami tak cerita ke Lisa, katanya berulang. Saya pegang tangannya. Sudah, Bu. Kita belajar bersama. Ardi dan saya mulai terbuka ke teman-teman dekat. Reaksi campur aduk, ada yang mendukung, ada yang menjauh. Tapi kami tak peduli. Cinta kami jadi semakin berani. Kami ikut komunitas lebih kecil di Jakarta, bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Di sana saya sadar saya tak sendirian. Suatu hari, Lisa datang ke rumah orang tua saya. Dia menangis, minta maaf. Aku salah, aku dendam buta. Uang itu aku kembalikan sebagian. Keluarga terdiam. Saya datang kemudian, lihat dia. Lis, aku makan kamu. Kita semua salah. Kami bicara lama, mengurai masa lalu. Dendamnya perlahan luruh.
Keluarga mulai berubah. Ayah, meski lemah, bilang ke tangga, anakku seperti itu, tapi dia anakku. Aku bangga. Kata-kata itu menyebar, rumor pelan-pelan reda. Beberapa tetangga mulai ramah lagi. Ardi dan saya rencanakan masa depan. Kita nikah di luar negeri saja, katanya sambil tersenyum. Saya angguk, hati penuh harap. Cinta kami yang lahir di tengah rahasia, kini semakin terang. Tapi di malam sunyi, saya masih bertanya, apakah pengkhianatan itu akan selamanya bayangi? Atau cinta bisa menyembuhkan segalanya? Badai seolah mereda, tapi hati saya masih bergolak. Ayah masuk rumah sakit, kondisinya memburuk. Di ranjangnya, dia pegang tangan saya. Nak, makan ayah. Ayah jual rahasiamu karena takut kehilangan segalanya, tapi ayah lupa yang terpenting adalah kamu. Air matanya jatuh. Saya peluk dia, isak kami bercampur. Ibu semakin dekat dengan Ardi. Dia ajari Ardi masak masakan Padang, cerita masa kecil saya. Ardi baik sekali buat anak ibu, katanya suatu hari. Senyumnya tulus. Bisa benar-benar berubah. Dia bantu keluarga hadapi rumor, cerita ke teman-temannya bahwa itu urusan pribadi. Uang yang tersisa dia kembalikan meski tak utuh. Saya dan Ardi semakin mesra. Kami habiskan akhir pekan di Bogor, nikmati udara sejuk. Di sana bergandengan tangan bebas, tanpa takut. Cinta kami seperti api yang semakin besar di tengah angin kencang. Tapi konflik batin saya semakin dalam. Saya bahagia dengan Ardi, tapi luka dari keluarga seperti bayang yang tak hilang. Apakah saya benar-benar makan? Atau ini hanya permukaan? Suatu malam, saya mimpi buruk, keluarga jual rahasia lagi. Bangun dengan keringat dingin, Ardi peluk saya. Kita akan baik-baik saja, bisiknya. Tapi hati saya berteriak, belum. Ayah pulih perlahan, keluarga kami mulai utuh lagi. Kami rayakan ulang tahun ibu bersama Ardi. Tawa mengisi rumah, seperti dulu tapi lebih dalam. Mereka benar-benar terima Ardi sebagai bagian keluarga. Saya dan Ardi putuskan nikah sederhana di Australia, disaksikan keluarga kecil. Ibu menangis haru, ayah tersenyum bangga. Kalian bahagia, itu yang penting, katanya. Kembali ke Indonesia, kami hidup tenang. Rumor hilang, masyarakat pelan-pelan terbiasa. Saya sadar, pengkhianatan itu jadi pelajaran berharga, cinta sejati tak takut cobaan, dan pengampunan menyembuhkan. Rahasia yang dijual seharga $7.000 itu akhirnya jadi berkah. Keluarga lebih kuat, cinta saya dan Ardi abadi. Di tengah masyarakat yang masih belajar, kami pilih bahagia apa adanya. Hidup tak sempurna, tapi dengan cinta, segalanya mungkin. Saya pernah berpikir keluarga takkan khianati, tapi kini saya tahu pengkhianatan bisa jadi jalan menuju pengertian lebih dalam.